Shalom buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dosen kami, Bapak Ramli Harahap, karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hasil laporan bacaan saya ini. Perkenalkan, nama saya Gideon Duarajartonang dari kelas 1B Teologia. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan bacaan saya yang berjudul Surat-surat Paulus. Dengan judul Pengantar Perjanjian Baru, penulis William Markson, penerbit BPK Gunung Mulia, dengan jumlah halaman 351 halaman. Yang pertama yaitu Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika ini memiliki tujuan khusus. Surat ini ditulis untuk memberikan dorongan dan keteguhan kepada jemaat-jemaat yang ada di daerah itu. Paulus bersyukur atas berita yang diterimanya tentang iman dan kasih mereka. Paulus mengingatkan mereka tentang kehidupannya sendiri ketika ia masih berada di tengah-tengah jemaat di Tesalonika pada masa lalu. Setelah menceritakan semuanya itu, Paulus pun menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka tentang kembalinya Kristus datang ke dunia. Paulus pun menasihati mereka supaya terus bekerja dengan tenang sambil menantikan kedatangan Kristus dengan penuh harapan. Yang kedua yaitu surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Masalah penganiayaan yang dialami jemaat di Tesalonika membuat mereka merasakan penderitaan. Melalui surat ini, Paulus kemudian hadir sebagai seorang motivator yang terus mengingatkan jemaat agar tetap tabah dan memberikan motivasi melalui ucapan syukur. Dalam ucapan syukur tersebut, Paulus menyampaikan perasaan sukacitanya atas iman yang dimiliki jemaat yang dinilainya semakin bertambah. Paulus juga menjelaskan dan menegaskan adanya maksud dari Allah di balik semua penderitaan yang mereka rasakan. Paulus menasihatkan jemaat agar menjauhkan diri dari orang-orang yang sudah tidak mau bekerja lagi dan mendorong mereka untuk tetap giat dan bekerja. Nasihat demikian juga disampaikan Paulus dalam surat yang terdahulu. Namun dalam surat ini, Paulus semakin memotivasi jemaat agar mengikuti nasihatnya. Yang dimaksudkan Paulus adalah Paulus mengikuti teladan Paulus serta berusaha dan berjipaya siang dan malam. Selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pemberita Injil, dengan demikian jemaat diajarkan supaya dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua tidak hanya dengan berdoa tetapi juga dengan giat bekerja. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini ditulis untuk menolong orang-orang yang telah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu, dengan kata lain supaya mereka kembali taat kepada ajaran yang benar. Paulus memulai suratnya ini dengan berkata bahwa ia adalah seorang rasul Kristus. Paulus datang dengan tegas mengatakan bahwa dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rasul dan bukan dari manusia. Dia juga mengatakan bahwa tugasnya ditujukan terutama untuk orang-orang Yahudi yang bukan Yahudi. Setelah itu, Paulus mengajarkan kepada jemaat Galatia bahwa hubungan manusia dengan Tuhan diperbarui atau menjadi baik kembali hanya melalui percaya kepada Kristus. Di dalam pasal-pasal terakhir kitab ini, Paulus menjelaskan bahwa cinta kasih yang timbul pada diri orang Kristen itu disebabkan karena iman kepercayaan kepada Kristus. Iman percaya tersebut akan dengan sendirinya menyebabkan orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan karakter Kristus, yaitu kasih. Yang keempat yaitu surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Di tengah penderitaan yang dialami jemaat Kristen di Filipi, Rasul Paulus meminta mereka agar tetap bersukacita. Paulus mengangkat pengalaman pribadinya sebagai seorang pemberita Injil yang harus dipenjara karena Injil yang disampaikannya. Akan tetapi dalam penderitaan ini, ia tetap masih dapat bersukacita karena Injil itu mendapatkan kemajuan. Banyak orang di dalam penjara yang kemudian menjadi percaya setelah mendengarkan Injil yang Paulus beritakan. Ia juga mengangkat tokoh-tokoh lain seperti Kristus, Timotius, dan Epafroditus. Ketiganya diangkat sebagai contoh yang dipatut diteladani jemaat. Yesus harus mengalami penderitaan sebelum akhirnya
ditinggikan oleh Allah. Ini menjadi penghiburan bagi jemaat bahwa jika mereka hidup dalam kesetiaan pada Allah, maka mereka juga akan ditinggikan. Sementara itu, Timotius rela memberi dirinya menjadi pemberita Injil demi Kristus, dan Epaphroditus yang bahkan hampir mati ketika memberitakan Injil. Terlebih khusus, Paulus mendorong jemaat untuk memandang kepada Kristus yang tidak membalas perbuatan buruk orang melalui kepercayaan semua kepada Allah. Yang perlu dilakukan jemaat adalah menunjukkan sikap bersahabat kepada semua orang dan tetap teguh dalam iman. Yang kelima ialah surat Paulus kepada Filemon. Surat ini unik karena menjadi surat terpendek di antara surat-surat Paulus yang lainnya. Selain itu, surat ini juga satu-satunya surat pribadi Paulus yang kita miliki. Secara umum, surat ini berisikan permohonan Paulus kepada Filemon agar Filemon berbaik hati kepada Onesimus, budaknya yang melarikan diri. Filemon sendiri adalah seorang Kristen terkemuka yang rupanya menjadi anggota jemaat di Kolose. Paulus mengirimkan surat ini bersamaan dengan surat kepada jemaat di Kolose. Surat ini merupakan salah satu contoh surat nasihat. Surat nasihat seperti ini kerap sekali ditulis dalam dunia Yunani, Roma, dan pada zaman Paulus. Yang keenam yaitu surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Kota Korintus bukanlah kota kuno yang telah lama dikenal sebagai pusat perdagangan, budaya, dan berbagai macam kegiatan politik, melainkan kota ini pernah dihancurkan oleh orang-orang Romawi pada abad 146 sebelum Masehi. Barulah setelah kehancuran itu, kota Korintus dibangun kembali oleh Julius Caesar pada tahun 46 sebelum Masehi. Setelah pembangunan kembali, kota ini pun dikenal sebagai pusat provinsi Romawi, yaitu Akaya yang pada tahun 55 sebelum Masehi dipimpin oleh Gubernur Galio dan menjadi pusat perdagangan yang berkembang, khususnya industri keramik, barang tembikar. Selain perdagangan tembikar, kota ini dikenal juga karena kemajuannya yang pesat dalam kebudayaan, pendidikan, dan juga karena banyaknya agama Helenis yang terdapat di sana. Kota ini didominasi oleh Akrokorintus yang dikenal sebagai Dewi Asmara dan pemujaan Dewi. Ini banyak menghasilkan tindakan-tindakan amoral pada zaman Aristophanes. Tindakan amoral itu didominasi oleh perilaku seksual sembarangan dan pemujaan dewi-dewi Romawi di kuil-kuil utama, dan orang-orang Kristen di Korintus ada sebagian yang termasuk mengikuti praktik-praktik amoral tersebut. Keberadaan jemaat di Korintus dikenal karena perpecahan antara berbagai golongan dan karena perilaku moral mereka yang menyimpang, sehingga masing-masing mengembangkan keunggulannya serta berbuat semaunya tanpa ada aturan. Atas perbedaan inilah Paulus menulis surat-suratnya untuk menegur perpecahan yang telah merusak iman jemaat. Serta Paulus dalam suratnya mengingatkan bahwa mereka sebenarnya adalah satu tubuh yang mempunyai tugas masing-masing. Jadi sebagai satu tubuh, seharusnya mereka menjadi satu gereja bagi Tuhan. Yang ketujuh yaitu surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Surat ini berusaha menjawab permasalahan yang terjadi di Korintus. Ketika itu terjadi pertikaian antara Paulus dengan golongan orang-orang yang memfitnahnya. Mereka adalah rasul-rasul palsu yang memberitakan Yesus lain. Akan tetapi lawannya justru mengklaim Paulus sebagai rasul palsu, sehingga kewewenangannya sebagai rasul patut diragukan. Berdasarkan hal itu, ia ingin membenarkan dirinya dari tuduhan yang sudah dikenakan kepada dirinya, sekaligus menjelaskan bahwa ia adalah rasul yang sebenarnya dan bukan rasul palsu seperti yang mereka tuduhkan. Surat ini juga mencatat ungkapan syukur Paulus karena segala sesuatu yang sudah dibenarkan, dan bahwa Tuhan telah selalu menghiburnya ketika mengalami masa-masa sulit. Hal ini disampaikan untuk menghibur jemaat Korintus yang juga sedang mengalami masa-masa sulit. Dalam surat ini, Paulus juga menasihati mereka untuk memenuhi janjinya agar mengumpulkan uang yang nantinya akan diberikan kepada orang-orang kudus yang miskin di Yerusalem. Surat ini juga menceritakan kesedihan Paulus karena tidak bisa datang ke Korintus untuk mengunjungi mereka. Dengan ini, Paulus berharap kalau mereka tahu kesedihan Paulus karena ia sangat mengasihi mereka. Yang kedelapan,
yaitu surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma ini ditulis untuk mempersiapkan mereka terhadap kunjungan Paulus kepada mereka. Dan selain itu, Paulus juga sedang memperhalus beberapa aspek pemikirannya yang ternyata disalah tafsirkan, sehingga hal ini menjadi prioritas Paulus saat itu. Dalam surat Roma ini, Paulus memberikan penjelasan mengenai Injil secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa dirinya dipanggil dan diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil dan menuntun bangsa-bangsa supaya percaya dan taat kepada Allah. Paulus mendefinisikan Injil sebagai kekuatan Allah. Ungkapan ini menunjukkan ciri kristologi Paulus. Injil menjadi representasi dari kuasa Allah yang menyelamatkan, bukan hanya sekedar menjadi informasi tentang penyelamatan Allah. Tindakan penyelamatan Allah tersebut terjadi di dalam Injil dan bertujuan untuk menyelamatkan setiap manusia. Injil menyelamatkan semua bangsa, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Paulus menekankan bahwa hukum Taurat tidak lagi mengikat sebagai hukum, karena Taurat tersebut tidak lagi berlaku kecuali sebagai sejarah kudus yang menceritakan bagaimana umat bisa sampai pada keadaan sekarang.